Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya orang-orang yang muraqabah saja yang akan merasa bahwa dunia ini adalah penjara bagi dirinya. Sebaliknya bagi orang yang tidak merasa terikat kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup akan semau-maunya. Sholat nggak sholat karepmu. Tempo hari kita gimana Bu sholawatan Bu? Sholat karepmu, sholat karepmu, digejek malaikat rasakno napa Bu? Dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan jamaah sholat maghrib lanjut nanti isya Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, baik yang menyimak secara langsung maupun siaran tunda, rahimani wa rahimakumullah. Pandangan pertama untukmu, maksudnya itu memang rezeki untukmu. Pandangan kedua atasmu, maksudnya atasmu alaika, itu kata Imam Ali. Pandangan pertama untukmu, pandangan kedua ini musibah bagi kamu. Jadi itu Allah mengetahui kerlingan atau lirikan atau pengkhianatan mata, seperti menghadap ke barat, tetapi sesungguhnya yang dilihat di timur. Yang repot orang juling ini, Pak. Kalau kita dikacau oleh orang juling itu sudah nggak bisa, Pak. Orang juling itu seolah-olah melihat mana tetapi melihat kita. Tapi bagi Allah gak peduli dia juling tidak juling, dia ngelirik apa yang dilihat apa pasti Allah tahu. Saya dulu di SD punya guru yang juling, Pak. Ya itu kadang-kadang sering dibuat dibuat guyonan sama anak-anak itu. Ya, saya kasihan juga. Pernah seseorang yang memang seorang kakak kelas begitu main bola, Pak. Begitu main bola namanya Supri. Nah ini Supri ini, nggak tahu sekarang sudah seperti apa beliaunya. Main bola ngena ke kaca, kemudian Pak Guru ini marah-marah. Anak-anak yang lain yang tahu itu Supri Pak, Supri Pak. Lalu kemudian Supri yang satunya yang dipanggil, Supri yang satunya yang dipanggil dimarahi, Pak, sama bapak yang juling itu. Tapi justru Supri yang dipanggil yang merasa tidak melakukan kesalahan ini ingin ketawa sejadi-jadinya. Karena apa? Bukan apa? Satu memang nggak merasa bersalah. Yang kedua, beliau yang marahi Supri ini tidak melihat ke Supri gitu, melihat ke sana. Ketawa setelah cerita di rumah, ketawa terbahak-bahak. Itu orang juling. Seperti tidak melihat kita, tapi melihat kita. Nah, ini bagi kita juga repot ini. Ini sebenarnya yang dilihat ini siapa? Tapi bagi Allah sekali lagi atas kerlingan mata seperti ini atau atas khianatan mata seperti ini tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau sudah Allah tidak memberi ruang sembunyi bagi kita, maka bagi kita orang-orang yang berusaha beriman ini tidak ada celah untuk berbuat maksiat yang di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesungguhnya
kita di dalam mempelajari muraqabah ini, kita nanti akan bersinggungan atau bertemu dengan yang namanya konsep ihsan. Ihsan itu adalah antaqutullaha ka'annaka yarahu. Engkau beribadah kepada Allah dengan kesadaran seolah engkau melihat Allah. Atau wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau kalau tidak mampu kita melihat Allah di dalam beribadah atau di dalam melakukan kehidupan, menjalankan kehidupan ini, yakinlah bahwa Allah pasti melihat engkau. Ini konsep muraqabah ini sangat-sangat sejalur dengan konsep ihsan. Sehingga maknanya apa? Jangan sampai Allah melihat kita, jangan sampai Allah mendapati kita di tempat-tempat yang tidak Dia ridhoi. Juga jangan sampai Allah tidak melihat kita di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Di tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi, yang Allah tidak sukai, tempat-tempat perjudian misalkan, tempat-tempat kemaksiatan. Jangan sampai Allah mendapati kita di tempat itu. Nah sebaliknya, masjid, majelis ta'lim, tempat-tempat silaturahim, tempat-tempat kebaikan, jangan sampai Allah tidak mendapati kita, tidak mendapatimu di tempat-tempat yang Dia ridhoi. Allah yajidaka fima la yarda wa Allah yafqidaka fima yarda. Jangan sampai kita kedapatan Allah berada di tempat yang Allah tidak ridhoi, dan jangan sampai kita tidak kedapatan oleh Allah di tempat yang Allah ridhoi. Ini Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, bahwa kalau ini sudah menjadi kesadaran kita, maka kita tentu akan merasakan seperti yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita atau canangkan, bahwasanya ad-dunya sijnul mukmin wal jannatul kafir. Dunia ini sesungguhnya adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang yang ingkar atau orang yang kafir. Bagaimana tidak jadi penjara? Kita mau maksiat, kita terikat oleh pengawasan Allah, nggak jadi. Kita mau memperturutkan hawa nafsu, nah jadi seolah-olah kita terpenjara karena gerak kita dibatasi sedemikian rupa oleh pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hanya orang-orang beriman sajalah, hanya orang-orang yang yakin atas pengawasan terhadap Allah saja, hanya orang-orang yang muraqabah saja yang akan menjadikan, yang akan merasa bahwa dunia ini adalah penjara bagi dirinya. Sebaliknya, bagi orang yang tidak merasa terikat oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup akan semau-maunya. Sholat nggak sholat karepmu. Tempo hari kita gimana Bu sholawatan Bu? Sholat karepmu, sholat karepmu, digejek malaikat rasakno apa Bu? Dapur. Ya seperti itu. Orang kalau tidak merasa terikat oleh Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, maka ya semau-maunya. Maka dunia ini surga. Bagaimana nggak surga? Apa saja ada Bu. Mau makan apa saja, mau makan siapa saja, asalkan punya kemampuan, bebas itu. Tapi perlu diketahui bahasanya orang yang tidak merasa terikat di dunia ini, maka dia nanti akan terkekang, terikat, tersiksa di akhirat. Sebaliknya, orang yang merasa terkekang di dunia ini, maka dia akan merasakan kebebasan di akhirat, yakni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahasanya orang yang tidak merasa terikat di dunia ini, maka dia nanti akan terkekang, terikat, tersiksa di akhirat. Sebaliknya, orang yang merasa terkekang di dunia ini, maka dia akan merasakan kebebasan
di akhirat, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan belum Bu di sini, Bapak, tentang seorang penjual minyak, orang Yahudi, orang kafir yang dia miskin. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seorang qadhi, seorang ulama, seorang qadhi di satu negeri. Kemudian beliau senantiasa berpenampilan mewah, kemana-mana naik kereta kebesaran, begitu. Nah, kemudian satu hari ada seorang Yahudi penjual minyak yang miskin, megul minyak kemana-mana, penjual minyak. Kemudian Yahudi ini juga mengetahui ajaran-ajaran Islam karena memang hidup di negeri Islam. Kemudian dihentikanlah Ibnu Hajar ini, sang qadhi ini, di stop kendaraannya, bendinya, kereta kencananya di stop dengan pakaian kebesaran. Wahai Ibnu Hajar, saya mau tanya nih, kurang lebih seperti itu. Kita gaya bebas saja kita cerita ya Pak. Katanya di dalam Islam itu kata nabimu, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi mukmin, wal jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Saya orang Yahudi yang kata orang Islam itu kafir, kok hidup saya sorong, kok hidup saya seperti di penjara sekarang. Saya hidup tidak nyaman, hidup jadi penjual minyak, cari makan sekarang, kerja sekarang, dimakan sekarang. Sementara engkau yang katanya mukmin, yang katanya terpenjara, hidupmu begitu mewah, wahai Ibnu Hajar. Gimana dengan diplomasi Ibnu Hajar? Nggak akan mengungkapkan dalil-dalil, dia hanya mengungkapkan satu logika saja. Wahai penjual minyak Yahudi, ketahuilah, saya saja yang semewah ini hidup di dunia ini, nasnya adalah, sejatinya adalah sekarang ini saya di penjara. Kau bayangkan kalau di penjara saja sudah semewah ini, apalagi nanti kalau saya di akhirat akan lebih mewah lagi. Nah, sementara engkau wahai penjual minyak Yahudi, engkau yang katanya di dunia ini adalah surga, engkau mengalami penderitaan seperti itu. Ini baru di dunia, apalagi kalau nanti kamu di akhirat. Nah, maka konon Yahudi ini terus sadar Pak, konon terus masuk Islam karena penjelasan yang secara logika tadi itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa memakai logika Ibnu Hajar ini. Oke lah, kita sekarang sak soro-soro nih di penjara di dunia, kita masih bisa bebas, masih bisa makan 3 kali sehari, masih tidak digebuki setiap hari di penjara dunia kita ini. Kita hanya di penjara dalam arti dikekang untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, surga kita kelak di akhirat. Sak soro-soro nih hidup kita di dunia, terima ini sebagai bentuk ikhtiar kita, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berzina, untuk tidak berjudi, untuk tidak main curang, untuk tidak berghibah, untuk tidak memfitnah orang, tidak mencuri, tidak curang di dalam berdagang, berniaga, selalu tetap mengikuti syariat meskipun kita sedang bermaisha. Kemarin sudah kita ceritakan ya, meskipun dagang kita itu dagangan halal, tapi kalau kita mengabaikan perintah Allah, maka keberkahannya hilang. Jualan nasi halal, semuanya halal, tapi ada azan tidak sholat, nah ini sama dengan menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, beberapa ayat dalil Al-Qur'an yang ditutup dengan satu kalimat oleh Ibnu Hajar oleh Al-Imam An-Nawawi, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Sebenarnya ayat-ayat yang terkait dengan bab ini masih sedemikian banyak, masih banyak sekali, tidak hanya terbatas oleh beberapa nukilan ayat yang terakhir tadi, ayat Ghafir ayat 19. Tidak hanya itu, sebenarnya sangat banyak, tetapi sengaja Imam Nawawi hanya mencantumkan ayat-ayat ini saja. Untuk pekan depan kita akan mulai memasuki beberapa hadis sahih yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi untuk memperjelas atau memberikan contoh-contoh
atau memperdalam pembelajaran kita tentang muqarabah ini. Ada sesuatu mungkin kemarin ibu-ibu ada yang mau tanya nggak jadi apa Bu? Mbak Ila? Ya, sholat sudah terjawab tadi seperti yang sudah kita ceritakan di muqaddimah. Pak Didi mungkin mau nambahin? Nggih Bu, monggo. Mau tanya Ustaz, Nggih. kalau ini gerakan sholat Ustaz, punya sujud, perempuan sama laki-laki itu sama-sama punya Sujud. Nggih. Tangannya. Iya. Tidak sama Bu, kalau laki-laki itu sikunya dijauhkan dari lambung, begar. Kalau perempuan masuk ke dalam iga atau masuk, maaf, di dada. Itu aja, beda. Nggih. Cukup? Nggih, waktu sujud nggih, monggo. Assalamualaikum. Mas, mau tanya? Pacaran Islami? Oh, bukan. Pacaran itu tidak ada Islami, ya. Nah, ini kan, ya kan? Memikir itu kan tadi. Nggak ada pacaran Islami itu. Yang ada itu kalau misalkan mau cari jodoh itu ada ta'aruf, kemudian ada khitbah, ada nikah. Ta'aruf itu mengenali, kemudian khitbah itu dilamar, kemudian nikah itu ya diikat, dihalalkan gitu. Kalau anak-anak zaman dulu mungkin ya, mudah-mudahan sekarang enggak atau tambah parah. Itu ta'aruf ya, kemudian tak tubruk. Ta'aruf tak tubruk. Tidak boleh. Jadi seperti itu prosedurnya. Jadi tidak ada pacaran Islami itu. Loh Ustaz, gimana? Kan kita tidak tahu sifat-sifatnya bagaimana kalau hanya apa itu nador itu misalkan nontonin Mas. Nador itu nontonin. Misalkan Mbak Ila, maka Mas Andi di sana dulu ada gadis yang begini-begini. Iya tambah gitu. Ya sudah di nador ditontonin. Nontonin ini dalam arti yang melihat orangnya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi atau nyelidiki dari keluarganya. Nah, kalau kemudian sudah berkenalan, ya sebatas berkenalan, nontonin nador itu cocok nggak cocok, kemudian kalau cocok ya dikhitbah, dipinang, kemudian nikah. Pertanyaannya, ini karena banyak generasi muda yang ada di sini yang masih bujang-bujang, gimana kita bisa menentukan kalau dengan itu nanti bahagia, padahal harus mengetahui sifat-sifatnya. Kalau nggak pacaran tuh susah Ustaz. Kan kalau pacaran itu kan bisa jalan bareng, terus kemudian bisa mengetahui sifatnya dari kita bersama-sama itu. Tidak. Orang kalau masih masa pacaran itu semua yang buruk tertutupi, semua yang kecenderungan jelek tertutupi. Pasti yang tampak yang baik-baik saja. Gimana caranya? Tanya pada yang bikin. Wah, Mbak Ila ngasih informasi itu kok rasanya kok cocok. Dari jamalihanya kan cowok itu kan 4. Kalau untuk memperoleh istri itu li jamaliha. Ya, pertama kan li jamaliha, lima liha, lihabiha, dan liniha. Dari wajahnya dari Facebook sudah sip. Nah, misalkan itu. Tapi gimana? Ini baik apa enggak? Tanya pada Allah. Tanyanya gimana? Sholat istikharah. Sudah. Itu rumus. Banyak orang yang pacaran bertahun-tahun menikah kemudian cerai banyak. Banyak orang sudah pacaran lama menikah kemudian enggak bahagia banyak. Tapi juga sangat banyak orang yang tidak usah pacaran melalui proses syar'i tadi bahagia sampai dunia akhirat banyak. Jadi percaya sama yang membikin, percaya sama Allah Subhanahu wa taala, istikharah. Itu. Ada lagi? Ayo mikir apa? Mikir wes, nanti kelihatan nanti. Begitu ya, kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan tidak hanya informasi pengetahuan tetapi juga taufik.
kekuatan untuk bisa kita mengikuti apa-apa kebaikan-kebaikan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, sekaligus kita dijauhkan dari keburukan-keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.